Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Astri Purwati akan menjelaskan terkait dengan masih materi penelitian, yakni apa itu variabel penelitian dan bagaimana cara menentukan variabel penelitian. Oke, nah yang pertama sebelum kita mengetahui dan juga mengimplementasikan variabel apa yang akan kita teliti, kita juga sebenarnya harus mengetahui apa itu yang namanya variabel dan sebenarnya variabel itu jenisnya apa saja. Nah, untuk pengertian variabel di sini dikatakan oleh Nasir bahwa variabel merupakan konsep yang memiliki bermacam-macam nilai. Jadi pendapatnya Nasir ini masih umum sekali bahwa variabel itu adalah satu konsep yang memiliki nilai, ada value Nah, selanjutnya lagi menurut Uma Segaran ini biasanya pendapatnya juga sering kita dengarkan bahwa variabel di sini adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nah, jadi lagi-lagi terkait dengan nilai menurut Uma Segaran Nah, yang selanjutnya menurut Sugiono bahwa variabel ini adalah atribut dari objek penelitian yang memiliki variasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, pendapatnya Sugiono itu lebih spesifik lagi, yakni variabel ini merupakan salah satu atribut dari suatu objek penelitian. Artinya diskopkan lagi oleh Sugiono bahwa sebelum menentukan variabel Anda wajib memiliki yang namanya objek penelitian. Nilai seperti apa sih yang sebenarnya terkandung di dalam suatu variabel? Artinya kalau misalkan dikatakan variabel ini sebuah nilai berarti ketika kita sudah memiliki objek, kita sudah memiliki fenomena penelitian ataupun masalah penelitian yang mau kita bahas Nah, nilainya berarti adalah masalah penelitian tadi yang dikonsepkan secara keilmuan yang akan kita berikan sebuah solusi melalui sebuah penelitian. Maka di sanalah muncul yang namanya variabel. Oke. Nah, yang selanjutnya di sini ada variabel dan konstruk. Oke, Nah, variabel dan konstruk ini sebenarnya bagaimana? Jadi di sini dikatakan bahwa variabel merupakan segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai Yang kedua, variabel merupakan penghubung antara konstruk yang abstrak dengan fenomena yang nyata Variabel merupakan proksi ataupun representasi dari konstruk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai Artinya satu variabel ataupun konsep itu memiliki nilai agar suatu variabel ataupun konsep ini tadi dapat diukur. Nah, selanjutnya lagi nilai variabel tergantung pada konstruk yang diwakilinya dan yang terakhir nilai variabel dapat berupa angka ataupun atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam suatu kisaran nilai. Jadi disinilah letak kebermaknaan satu variabel karena dia tentunya dapat terukur terlebih lagi dia dapat menjelaskan fenomena yang abstrak menjadi sebuah fenomena yang nyata. Oke, nah variabel ini ada berapa jenis sih sebenarnya? Jadi kalau dilihat dari fungsinya, variabel itu umumnya terdiri dari 5 jenis variabel. Yang pertama variabel independen atau yang biasa kita katakan dengan variabel bebas. Yang kedua adalah variabel dependent atau yang biasa kita katakan dengan variabel terikat. Yang ketiga adalah variabel moderating moderate Yang keempat adalah variabel intervening dan yang kelima adalah variabel kontrol. Mari kita lihat satu persatu fungsinya. Yang pertama adalah variabel bebas. Nah, untuk variabel bebas di sini dinyatakan bahwa variabel bebas ini mempengaruhi adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain ataupun dia menjadi sebab ataupun berubahnya suatu variabel lain. Artinya dia memang menjadi
suatu hal atau yang mempengaruhi variabel lain ya. Nah, variabel bebas ini contohnya adalah kalau di sini struktur tenaga kerja pertanian adalah variabel bebas yang dapat dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja usaha tani ya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah variabel dependent ataupun variabel tergantung. Nah, variabel dependent ini adalah satu variabel yang dipengaruhi sebagai akibat dari variabel bebas tadi. Kalau tadi bebas dia mempengaruhi, sekarang variabel dependent ataupun terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, variabel ini katanya faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh dari variabel bebas tadi. Contohnya adalah fasilitas wisata, pengembangan fasilitas wisata terhadap kepuasan pengunjung ya. Maka variabel terikatnya adalah kepuasan pengunjung ya, dipengaruhi oleh variabel bebasnya yakni pengembangan fasilitas wisata. Oke. Next, variabel moderat atau variabel moderasi. Jadi variabel moderasi ini adalah variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah ya variabelnya katanya mengubah hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung atau tadi terikat. Jadi dia akan ya merubah, dapatkah dia merubah hubungan dari variabel bebas terhadap variabel terikat tadi. Contohnya begini ya, variabel bebasnya adalah promosi ya. Variabel Y-nya ataupun variabel terikatnya adalah kesadaran menggunakan pupuk organik ya. Nah, variabel moderatnya media promosi. Jadi promosi ya, strategi promosi tadi memberikan pengaruh terhadap kesadaran menggunakan pupuk organik ini dipengaruhi lagi ya oleh media promosi yang digunakan. Jadi baik buruknya, tinggi rendahnya kesadaran menggunakan pupuk organik oleh satu promosi dipengaruhi oleh media promosi selaku variabel moderasi. Nah, begitu. Nah, selanjutnya lagi ada yang dinamakan variabel kontrol. Nah, jadi variabel kontrol di sini fungsinya adalah untuk menetralisir pengaruh dari satu variabel ke variabel lain atau pengaruh dari variabel bebas ke variabel terikat. Nah, di sini contohnya adalah ya pengaruh kontras warna. Ya, kontras warna berarti variabel bebasnya terhadap keputusan membeli. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa ada variabel kontrol ya, yakni jenis kelamin ya. Jadi jenis kelamin ini mengkontrol pengaruh dari kontras warna terhadap keputusan membeli ya, agar ya hubungan dari variabel bebas dengan variabel terikat tadi pengaruhnya tidak terganggu oleh ya jenis kelamin mereka, entah itu laki-laki entah itu perempuan. Oke. Next, yang terakhir adalah variabel intervening atau variabel pengganggu. Nah, jadi variabel intervening atau variabel pengganggu ini merupakan variabel yang mempengaruhi ya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependent, artinya variabel bebas tadi dengan variabel terikat, tetapi dia secara tidak langsung. Berbeda dengan variabel moderasi, kalau moderasi tadi dia meningkatkan pengaruhnya ataupun melemahkan pengaruhnya. Tetapi yang ini ya dia menjalin hubungan secara tidak langsung antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya ya di sini. Oke. Contoh yang pertama ini saya mau perlihatkan tadi variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi dia diperlihatkan dari tanda panah ya. Nah, penguatan modal ini merupakan variabel bebas karena dia ya anak panahnya adalah ke kinerja usaha tani. Artinya penguatan modal akan mempengaruhi kinerja usaha tani
ya. Nah, muncul di bawahnya anak panah ya yang mendekati garis antara variabel bebas dengan terikat tadi, yakni kapabilitas manajerial selaku variabel moderasinya. Artinya di sini kapabilitas manajerial ini melemahkan dan juga meningkatkan hubungan dari penguatan modal dengan kinerja usaha tani. Nah, itu adalah variabel moderasi. Nah, selanjutnya adalah ya, kita mau lihat variabel intervening. Nah, jadi kalian bisa lihat bedanya variabel intervening dengan variabel moderasi. Kalau variabel intervening, penghasilan selaku variabel bebas melalui dulu ya gaya hidup ya selaku variabel intervening. Artinya dia hubungannya secara tidak langsung nih, penghasilan variabel bebas dengan harapan hidup variabel terikat ataupun dependennya ya. Dia melalui gaya hidup dulu, kalau sudah bagus gaya hidupnya baru harapan hidupnya juga meningkat. Nah, jadi penghasilan akan mempengaruhi gaya hidup dulu, baru gaya hidupnya terpengaruhi dan akhirnya akan berdampak kepada harapan hidup. Nah, sedangkan di sini Anda lihat budaya lingkungan tempat tinggal selaku variabel moderator, ya. Artinya, rendah atau tingginya penghasilan akan mempengaruhi gaya hidup dimoderasi oleh budaya lingkungan tempat tinggal. Secara logikanya ya, penghasilan tinggi kan itu seharusnya meningkatkan gaya hidup. Tetapi terkadang tidak terjadi peningkatan gaya hidup. Karena apa? Karena budaya lingkungan tempat tinggal ya, ini menjadi faktor yang memperkuat dan juga melemahkan hubungan ataupun pengaruh dari variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi kalau meskipun di sini dia intervening ya, kalau begini konsepnya intervening ini adalah variabel terikatnya dari variabel penghasilan ya. Di samping setelah itu dia akan menjadi variabel bebas terhadap harapan hidup ya sebagai variabel bebas di akhir. Nah, terima kasih atas perhatiannya semuanya ya, semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.